Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua di rumah? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih hari ini aktivitasnya teman-teman di rumah? Aku mengawali pagi ini dengan memasak. Ya, aku mau nyiapin sarapan buat aku dan suami dan juga anak aku. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari ya teman-teman. Ya jangan bosan-bosan kalau misalnya aku tuh update-nya atau nge-recordnya videonya gitu-gitu aja berulang-ulang. Ya memang itulah kegiatan aku sehari-hari sebagai full time ibu rumah tangga. Dan sorenya itu biasanya aku ngebantu suami aku jualan. Itu pun sesekali mungkin kalau nggak repot di rumah ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita nikmati aja, syukuri aja. Karena sebenarnya sebagai ibu rumah tangga itu bukannya pekerjaan yang enak ya, yang orang ngira kita tuh bisa santai di rumah. Oh tidak, sama sekali ya teman-teman. Karena biasanya teman-teman di rumah yang full time di rumah sebagai ibu rumah tangga juga tahu kalau kerjaan kita di rumah itu biasanya nggak ada habisnya dan selalu ada aja. Tapi dinikmati aja, anggap aja semuanya itu sebagai ibadah dan ladang pahala kita sebagai ibu dan istri yang baik. Dan adalah tugas kita untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kita. Semangat semua teman-teman di rumah ya, yang sebagai ibu rumah tangga, jangan berkecil hati dan terus semangat. Nah, di video kali ini mungkin aku nggak akan fokus ke videonya karena aku mau ngebahas tentang gimana sih cara aku buat mulai menyederhanakan hidup. Menyederhanakan hidup, ribet banget, kayaknya berat banget di pembahasan, tapi ya nggak apa-apa. Karena mulai dari hal inilah aku bisa ngejalanin hidup aku tuh bisa lebih bahagia, lebih tenang di usia pernikahan aku yang menginjak tahun kelima. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, yang awalnya aku tuh dulu sering uring-uringan, emosian, gak kekontrol, dan sering bosen di rumah, stres apalagi. Itu biasa banget kalau buat ibu-ibu rumah tangga yang kegiatannya itu hari-hari itu aja yang dikerjain. Itu biasa banget. Ya kadang dilanda rasa bosen, jenuh. Nah di sini aku bakal sharing dan berbagi tips apa sih caranya, gimana sih caranya supaya kita tuh lebih bisa bahagia. Dan ternyata udah ada penelitian dan ini berdasarkan pakar psikologis Amy Morin, pakar psikoterapis, bahwa sebenarnya bahagia itu berawal dari kesederhanaan. Karena dalam kesederhanaan itu ternyata ada sumber kebahagiaan yang selama ini kita cari loh teman-teman. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Dan karena aku udah nerapin hal ini ke dalam hidup aku dan udah berjalan selama 2 tahun ini, dan amazing, itu memang berdampak banget ke kehidupan aku jadi lebih positif, produktif, pokoknya yang lebih bahagia. Dan masalah itu ibaratnya masalah itu ada, cuman ya lewat aja gitu, nggak sampai ngebikin aku yang ngeganggu mood aku atau perasaan aku yang gimana itu, alhamdulillah enggak. Dan semuanya aku laluin itu karena aku mulai ngejalanin tips-tips ini. Apa aja tipsnya? Tonton terus video aku sampai akhir, jangan di skip-skip, dan jangan lupa dukungan kalian untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, kita mulai aja pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan sederhana itu? Kesederhanaan hidup itu adalah keadaan di saat kita mampu lebih bertanggung jawab dan bijaksana untuk memilih apa yang harus dilakukan dalam hidup. Jadi kesederhanaan itu bukan berarti ya kita ibaratnya ya kayak hidup susah atau apa, enggak, sama sekali bukan itu ya teman-teman, bukan sama sekali. Jadi kesederhanaan itu lebih kayak prinsip atau pilihan hidup kita gitu. Di saat kita mampu untuk memiliki sesuatu tapi kita lebih memilih untuk tidak memilikinya karena itu tidak kita butuhkan, dan lebih bisa bertanggung jawab untuk menentukan pilihan hidup kita, apa yang kita pikirin, apa yang gak perlu kita pikirin, apa yang bisa kita kendaliin, dan apa yang di luar kendali kita. Dan itu buat nyadarinya perlu banget kita punya kesehatan mental dan ruang
tenang buat kita berpikir jernih buat nentuin itu semua. Oke, yang sebenarnya kita butuhin dalam hidup itu adalah ruang, baik secara mental, fisik, dan waktu. Seperti contohnya punya sedikit barang untuk diurus, membuka ruang yang lebih besar untuk hal yang lebih penting, dan membuka banyak waktu untuk bersama orang-orang yang kita sayang, dan hal yang kamu hargai, dan peluang yang ingin kamu raih. Oke, tips yang pertama itu adalah jadikan rumah bersih dan rapi. Nah, kalau dalam kondisi ini mungkin bagi kita orang tua yang punya anak kecil, mungkin rumah itu nggak bisa 100% bisa berapi, tapi seenggaknya ya rumah itu kita sapu lah, atau ya sekedar kita ngerapiin barang-barang yang ibaratnya yang bisa kita rapihin. Dan biasanya kadar kebersihan dan kerapian setiap orang itu beda-beda, jadi kita jangan saling julid ya teman-teman. Mungkin juga namanya kita punya anak kecil, bisa jadi rumah itu nggak selalu bisa rapi. Jadi intinya kalau menurut yang poin pertama itu menurut kebiasaan diri masing-masing aja, tapi biasanya setiap orang punya standar bersih dan kerapiannya masing-masing, dan cuma diri kita sendiri yang tahu itu. Oke, lanjut buat tips yang kedua itu adalah hilangkan kebiasaan mental yang buruk. Nah, kebiasaan yang gimana sih? Kebiasaan kita suka menyalahkan diri sendiri, atau mengasihani diri sendiri, atau terkadang kita juga ngerasa bosan di rumah, overthinking, atau mengingat-ingat masa lalu. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang membuat beban dalam kehidupan kita, yang sebenarnya nggak perlu banget kita pikirin. Apalagi, oke, intinya mulai sekarang banyakin rasa syukur kita, banyakin ngomong ke diri sendiri bahwa kita itu dalam keadaan baik-baik saja, dan kita itu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga itu adalah tugas yang mulia, dan kita bahagia dengan apa yang sudah kita jalani dan yang kita pilih, dan tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Biasain untuk berikan afirmasi pagi supaya mood kita tuh seharian tuh bisa bagus. Untuk afirmasi pagi ini aku biasa lakuin tiap pagi. Aku selalu berterima kasih atas apapun yang udah aku punya, atas apapun yang aku miliki. Selalu yakin bahwa aku bisa bahagia, aku bisa menikmati proses yang aku jalani, dan aku selalu berpikir positif tentang kehidupan aku. Dan ajaibnya teman-teman, aku tuh ngerasa kayak hidup aku tuh ada masalah tapi nggak sampai yang ngebuat ya nguras emosi dan perasaan aku banget. Itu alhamdulillah itu nggak ada, dan semua itu pasti ada jalan keluar dan solusinya. Dan ini mungkin aku bakal bahas untuk di next video ya teman-teman. Oke, lanjut tips yang ketiga, jauhi orang-orang yang membawa pengaruh buruk untuk hidupmu. Nah, di sini nih, bukannya kita nggak boleh milih-milih teman, boleh-boleh aja kita memilih teman selagi itu membuat kita maju dan nggak ngebuat kita mundur ya teman-teman. Karena apa? Semakin kita menginjak umur yang makin bertambah ini, teman-teman, kita memerlukan teman-teman yang memberikan pengaruh positif untuk diri kita. Hindari orang-orang yang membawa pengaruh buruk atau membuat kita tuh malah jadi lebih mundur, membuat kita ngabisin waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Lebih baik kita tuh menarik diri dari hal-hal seperti itu ya teman-teman, dan menarik diri kita untuk masuk ke lingkungan yang lebih positif, yang membawa kita kepada kemajuan atau ingin membuat kita untuk mau mempelajari hal-hal yang baru. Lanjut tips yang keempat, ini sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, aku sama sekali nggak fokus ke videonya karena aku udah ngomong tadi dari awal ya teman-teman. Ini aktivitas aku dari pagi sampai siang yang aku rangkum. Oke, lanjut aja. Ini tips yang keempat, yaitu bijak mengatur keuangan. Nah, di sini juga mungkin banyak banget teman-teman yang mungkin agak pusing dalam mengatur keuangan. Keuangan kita tuh kemana habisnya, nggak tahu kemana. Nah, dari sinilah kita belajar ya teman-teman. Berapa banyak pun uang kamu, kalau kamu nggak bisa ngendaliinnya, kamu bakal kejebak dalam situasi boros. Dan akhirnya kamu nggak akan punya saving lebih atau cadangan lebih di saat kamu butuh sesuatu yang mendesak. Dan ini bakalan ningkatin kadar stres kamu,
Mulai sekarang buat tujuan keuangan kamu dan catat list belanja kamu di saat kamu mau pergi belanja supaya kamu nggak kalap membeli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu perluin dan belum tahu bakal kamu pakai buat apa. Bikin list belanja setiap kamu belanja bulanan ke supermarket ataupun ke pasar supaya kamu nggak over budget dan utamain barang-barang yang kamu butuhin aja. Terus juga jangan tertarik sama tanggal kembar karena diskon itu bakal selalu ada. Akhirnya kamu membeli barang yang gak kamu butuhkan dan akhirnya akan menumpuk dan gak terpakai di rumah. Dan jujur kalau buat aku pribadi, numpukin barang di rumah yang gak kepake itu ngebuat aku lebih stres. Aku lebih memilih untuk tidak membeli barang yang gak aku butuhkan. Jadi aku tuh mikirnya 2 minggu loh teman-teman, kalau misalnya aku lagi kepikiran satu barang, aku tunggu sampai 2 minggu. Kalau sampai 2 minggu itu aku nggak keganggu selama barang itu nggak ada, ya udah, berarti aku emang nggak butuh. Tapi selama 2 minggu itu kalau aku merasa keganggu atau kegiatan aku ada yang keganggu karena itu, ya berarti memang aku butuh. Oke, masuk ke tips yang terakhir, tips kelima, ambil kontrol penuh atas waktumu. Nah nih, terkadang kita tuh suka nggak sadar kalau di rumah suka ngabisin waktu untuk hal-hal yang negatif. Contohnya seperti scroll HP yang nggak tahu tujuannya apa. Terus juga sering mikir negatif ke diri sendiri, nyalahin diri sendiri, atau banyak mengeluh tentang kehidupan yang dijalani. Nah, coba deh mulai sekarang berhenti untuk ngelakuin hal-hal itu. Buka handphone kamu cuma buat hal-hal yang penting aja. Jadikan hal-hal yang positif dan berhenti untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Perbanyak rasa syukurmu dan berterima kasih penuh atas dirimu. Perbanyak memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Buat jadwal keseharian kamu supaya kamu lebih disiplin. Intinya yang tahu hidup kamu itu kamu sendiri, dan yang menentukan kemana arahnya itu adalah diri kamu sendiri. Jadi kalau bukan kita yang niatin dan nekatin buat mulai perubahan dalam hidup kita, siapa lagi yang mau mulai? Oke ya teman-teman, itulah tips-tips yang udah pernah aku baca dan aku terapin ke dalam hidup aku, dan alhamdulillah itu sangat amat berpengaruh. Ayo kita sama-sama belajar mulai sekarang untuk kehidupan kita yang lebih bahagia, yang lebih positif. Aku mau minta maaf banget sama teman-teman, aku gak bermaksud untuk mengajari atau menggurui, tapi aku hanya ingin sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku, hal yang udah aku terapin ke kehidupan aku yang berpengaruh positif dan banyak berubah banget, mulai dari mindset dan cara komunikasi aku terhadap pasangan aku, itu semuanya berubah dan ke kehidupan aku tuh menjadi lebih bahagia. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton video aku. Aku minta maaf kalau ada pendapat aku atau kata-kata aku yang kurang berkenan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.